Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir data mining B. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Givar Januar Abdillah dengan NPM 51. Kemudian ada teman saya yang pertama yaitu Diva Cahya Hakim dengan NPM 37. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadilah Putra dengan NPM 63. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Stroke Prediction Dataset, kemudian Decision Tree, kemudian Python Colab, OEK, dan juga Orange. Nah, dataset stroke ini kita dapatkan dari link www.kaggle.com. Nah, untuk penjelasan berikutnya masuk ke bagian WK yang akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada alasan menggunakan WK. WK dipilih dalam satu studi prediksi stroke karena merupakan alat data mining yang praktis dan populer dengan antarmuka grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna tanpa perlu keahlian pemrograman. WK mendukung berbagai algoritma machine learning seperti J48 atau Decision Tree C4,5 yang cocok untuk klarifikasi data berdasarkan variabel seperti usia, tekanan darah, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. Selain itu, WK kompatibel dengan format data standar seperti CSV dan ARF, serta menyediakan fitur evaluasi model yang lengkap seperti akurasi, precision, recall, dan convolutional matrix. Visualisasi model yang jelas membantu memahami cara kerja klarifikasi menjadi WK sangat efektif untuk tahap eksplorasi, eksperimen, dan analisis awal dalam prediksi stroke, baik untuk kalangan akademik maupun praktisi. Selanjutnya, ada hasil pengolahan data penggunaan WK. Di sini ada tampilan awal WK. Ketika WK pertama kali dijalankan, akan muncul tampilan antarmuka utama yang menampilkan beberapa pilihan menu. Dari pilihan-pilihan tersebut, kita memiliki Explorer sebagai langkah awal untuk memulai proses analisis dan Explorer data. Ini gambar halaman utama WK. Selanjutnya, membuka tampilan pada proper uh, tampilan berikut merupakan tampilan yang muncul ketika memilih menu Propers. Selanjutnya, ada memasukkan file stroke prediction dataset. Pilih file data yang ingin digunakan, kemudian klik open untuk memuat file tersebut ke dalam WK. Selanjutnya ada tampilan setelah memasukkan file stroke prediction dataset. Uh, Berikut merupakan tampilan setelah file stroke prediction dataset berhasil dimuat ke bagian progress di WK. Pada bagian ini tampilan atribut-atribut dalam database. Dan ini gambarnya. Selanjutnya di sini ada visual distribusi atribut pada tab visualis di WK. Lalu membuat menu berikut merupakan tampilan saat pengguna memilih fitur klasify pada WK. Lalu menjalankan file stroke prediction dataset menggunakan fitur classify. Proses menjalankan file stroke prediction dataset dilakukan melalui fitur classify. Setelah tombol start ditekan,
WK akan menampilkan hasil proses klarifikasi di sisi kanan jendela yang berisi output dari algoritma yang digunakan terhadap database tersebut. Dan ini hasil proses data menggunakan classify. Lalu di sini ada memilih use training set. Pada langkah ini, pilihan opsi use training set pada bagian test option di tab classify. Ini contoh gambarnya. Lalu ada memilih classifier J48, akses menu classifier untuk melihat daftar algoritma yang tersedia selanjutnya. Buka folder trace, lalu pilih J48 sebagai algoritma klarifikasi yang akan digunakan dalam proses analisis. Lalu ada running file data menggunakan classifier J48. Berikut adalah tampilan yang muncul setelah tombol Start ditekan untuk memproses file struct prediction dataset menggunakan algoritma klarifikasi J48, di mana hasil output dari proses tersebut ditampilkan pada bagian kanan layar. Lalu di sini ada hasil proses data menggunakan J48 bagian kedua. Di sini ada contoh gambarnya hasil proses data menggunakan J48 bagian ketiga. Lalu ada contoh gambar hasil proses data menggunakan J48 bagian keempat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah orange. Yang pertama itu alasan menggunakan orange. Kami menggunakan orange karena aplikasi ini memiliki antarmuka visual yang sangat mudah digunakan, sehingga cocok untuk pemula maupun pengguna yang belum mahir dalam pemrograman. Selain itu, orange mendukung berbagai algoritma data mining seperti decision tree dan lain-lain yang dapat langsung digunakan tanpa menulis kode. Orange juga menyediakan visualisasi data yang interaktif dan informatif, sehingga proses analisis menjadi lebih mudah dipahami. Tools ini bersifat open source dan gratis, serta mendukung integrasi dengan Python bagi pengguna dengan tingkat lanjut. Kemudahan impor data dari berbagai format dan ketersediaan add-on tambahan juga menjadi alasan kami memilih Orange dalam proyek ini. Lalu yang kedua, ini ada hasil pengolahan data menggunakan Orange. Nah, ini tampilan awal Orange-nya saat pertama kali menjalankan aplikasi Orange. Pilih opsi menu pada layar utama untuk memulai proyek analisis yang baru. Lalu yang kedua ada memasukkan dataset. Di tahap ini pengguna memasukkan dan mengimpor file dataset dengan nama struct prediction dataset CSV ke dalam proyek. Lalu yang ketiga, menambahkan visualisasi sesuai pada gambar. Pada tahap ini dilakukan penambahan komponen untuk visualisasi dan evaluasi model, dimulai dari pemilihan atribut, pembangunan model decision tree, visualisasi struktur pohon, hingga evaluasi kinerja model, serta peninjauan hasil prediksi dan sebaran data menggunakan box plot. Begini tampilan setelah menambahkan visualisasinya. Lalu yang keempat ini ada menampilkan isi data dari data table. Setelah file dataset dimuat menggunakan wedge file, gunakan wedge data table untuk menampilkan seluruh data yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk meninjau isi dataset secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya. Berikut ini adalah tampilan isi datanya, isi data dari data table-nya. Lalu yang kelima ada setting select column. Target yang pertama itu ada smoking status. Pada tahap ini, kolom smoking
status ditentukan sebagai label atau target klasifikasi yang akan diprediksi. Sementara itu, kolom-kolom lainnya berfungsi sebagai fitur atau atribut yang digunakan oleh model untuk mengenali pola dalam data dan membangun prediksi. Dan berikut ini tampilan setting select kolomnya. Lalu yang keenam, ada menampilkan isi data dari data table setelah disetting ke smoking status. Nah, which data table 1 digunakan kembali setelah tahap pemilihan kolom untuk memastikan bahwa kolom target telah menentukan dengan benar, yaitu dengan mengecek apakah smoking status sudah berada pada posisi sebagai kolom target. Nah, ini tampilan isi data setelah disettingnya. Lalu yang ketujuh ini ada visualisasi pohon keputusan atau tree viewer output. Nah, widget tree dimanfaatkan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Setelah model terbentuk, struktur pohon keputusan dapat dilihat secara visual melalui widget tree viewer yang menampilkan keseluruhan cabang dan simpul sebagai representasi dari aturan atau keputusan berdasarkan fitur-fitur yang digunakan dalam data. Lalu ini adalah tampilan visualisasi pohon keputusannya. Yang ini gambar pertamanya, yang ini keduanya, yang ini ketiganya, dan yang terakhir ada 4. Lalu selanjutnya Google Colab akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya materi tentang Google Colab. Nah, yang pertama di sini ada alasan kenapa kita pakai Google Colab. Nah, karena Google Colab ini tuh menyediakan lingkungan pemrograman Python yang berbasis cloud. Jadi maksudnya itu dia nggak perlu install lagi si perangkat lunaknya ke dalam si komputer kita. Nah, di Google Colab juga ini juga memungkinkan kita untuk bisa menulis kode, menjalankan kode, dan membagikan kode secara langsung dari browsernya. Kemudian Google Colab ini pun bisa diakses secara gratis. Nah, selain itu Google Colab juga terintegrasi dari Google Drive, sehingga itu memudahkan kita dalam mengakses, menyimpan, dan membagikan file dataset maupun notebook. Jadi itu alasannya. Baik, selanjutnya scroll. Iya. Selanjutnya masuk di kode Python-nya. Di sini ada yang pertama ada from Google Colab, import file, uploaded, file upload, yang mana fungsinya itu yang mana fungsinya itu ini tuh untuk mengupload file CSV file CSV dataset yang kita ingin gunakan ke dalam dari local file kita ke dalam Google Colab. Terus selanjutnya ada import Panda ASPD, terus ada from sklearn.tree, import decision tree classifier, dan ada from sklearn.model underscore selection, import train test split, kemudian from sklearn import metric. Nah, itu tuh fungsinya. Yang pertama tuh yang pandas itu untuk memanipulasi data. Nah, yang kedua yang import decision tree classifier itu untuk model machine learning decision tree-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang train test split itu untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji, jadi dibagi dua tuh. Kemudian yang terakhir tuh yang metric itu untuk mengevaluasi performa model akurasinya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada df sama dengan pd titik red underscore csv, kemudian dia buka kurung. Nah, itu nama file csv yang ada di local storage-nya. Jadi fungsinya itu untuk membaca file csv yang kita punya menjadi data frame gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada df sama dengan df titik dropna, kemudian buka kurung subset sama dengan itu ada atribut-atributnya, BMI, ID, gender, age, AG, kemudian hypertension, heart disease, kemudian ever married, work type, residence type, AVG, glucose level, smoking status, dan stroke. Nah, fungsi ini tuh
berfungsi untuk menghapus baris yang memiliki data kosong di kolom-kolom yang penting, termasuk fitur dan targetnya. Terus kemudian bawahnya ada feature underscore calls. Dan diisi oleh atribut-atribut yang di atas. Fungsi dari si feature calls ini tuh untuk menyimpan daftar nama kolom yang ingin dipakai sebagai fiturnya. Setelah itu lanjut ada X sama dengan df titik drop. Terus di sini buka kurung memilih atribut smoking fitur smoking status sama dengan axis sama dengan 1, kemudian ada Y sama dengan DF smoking status itu sebagai target. Jadi maksudnya si X-nya itu memilih semua kolom, tetapi yang di dalam kurung itu yang dipilih smoking status, jadi itu dia tuh pengecualian. Jadi dia si smoking status itu sebagai fiturnya. Dan si Y ini memilih smoking status kan. Nah, kolom smoking status itu dipilih sebagai target yang ingin diprediksi sebagai klasifikasi. Oke, lanjut kita masuk ke kategorial underscore call sama dengan x titik select underscore date types buka kurung include sama dengan objek titik kolom. Nah, itu tuh fungsi untuk memilih kolom yang bertipe objek. Biasanya tuh string atau kategori gitu. Terus di bawahnya ada x sama dengan pd titik get underscore domice buka kurung x, kolom sama dengan kategori kal underscore calls, dumi underscore na sama dengan false. Jadi itu tuh untuk mengubah kolom kategori menjadi angka. Nah, karena algoritma machine learning tidak bisa bekerja secara langsung dengan data teks, jadi itu dia diubah dulu menjadi angka. Oke, lanjut. Sekarang masuk di x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test sama dengan train underscore test split, x, y, test underscore size sama dengan 0.3, random state-nya sama dengan 1. Jadi fungsi ini tuh untuk membagi data menjadi 70% training dan 30% testing. Nah, si random state, kenapa random state sama dengan 1? Itu tuh agar hasil pembagiannya menjadi konsisten. Baik, selanjutnya masuk ke selanjutnya ada ada clf underscore decision tree classifier, kemudian ada di bawah ada clf sama dengan clf titik fit buka kurung x underscore train, y underscore train. Nah, fungsinya si clf ini tuh untuk objek model. Nah, terus fungsi si x underscore train dan y underscore train itu untuk melatih si modelnya. Selanjutnya kita masuk ke y underscore pred sama dengan clf titik predict buka kurung x test, kemudian print akurasi metrik titik akurasi underscore score buka kurung y underscore test, y underscore pred. Jadi itu si x underscore test itu melakukan prediksi, kemudian mengevaluasi performa dengan akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar dibandingkan total prediksi. Nah, terus di sini ada from sklearn titik tree import plot underscore tree, kemudian ada import matplotlib titik plot splt, kemudian plt titik figure buka kurung fix size sama dengan 20,10 tutup kurung. Kemudian di sini ada plot underscore tree buka kurung clf feature underscore name sama dengan x titik kolom, field sama dengan true rounded true, font size 10 plt titik title buka kurung decision tree for healthcare stroke prediction, kemudian ada plt titik show. Nah, jadi ini tuh untuk menggambarkan struktur pohon keputusan dari model. Nah, terus di sini di yang plot underscore tree itu kan ada field sama dengan true. Nah, itu memilih warna berdasarkan kelasnya. Kemudian ada yang sebelum itu ada feature underscore name sama dengan x titik kolom itu untuk memberi label fitur di cabang pohon. Nah,
Coba ke bawah, ini penjelasan yang sudah saya jelaskan langsung di codingan. Ke bawah lagi, langsung ke hasilnya. Terus hasil dari pohonnya. Atas. Nah, jadi ini tuh hasil dari pohon yang dari visualisasi pohon keputusannya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.